Kenapa gue dengernya Fayat King of Farewell gitu kan? Saya mungkin satu-satunya coach di Indonesia saat ini untuk Free Fire ya, yang paling sering Kutu terjadi. Sebenarnya bukan kutu loncat ya. Nah, gue boleh tahu gak sih target apa yang lu set buat Aura dan target apa yang udah tercapai selama lu di Aura? Halo semuanya, gue Maizel. Jadi di sini gue sama Bang Fayat. Di sini kita di acara ngobrol keras. Jadi biasanya kan Bang Fayat yang suka buat pertanyaan kan? Bener. Karena lagi trending banget nih tentang Fayat Farewell. Jadi gimana kalau Bang Fayat aja yang makan dan gue yang nanya-nanyain. Oke. Ini agak aneh ya, karena biasanya gue yang interview orang harus makan setelah saya beri pertanyaan. Ini sekarang dibalik ya? Iya. Oke. Kita balik. Saya terima tantangannya. Jadi gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu pertanyaan. Jadi saya harus makan. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi selama ini Bang Fayat ngapain aja gitu kegiatannya? Kan kita bisa lihat dari Instagram story-nya gitu. Ya. Ya bisa dijelaskan sedikit-sedikit. Kegiatannya makan lagi nih guys ya. Ini baru 2 pertanyaan sudah mulai nih ya, mulai enak ini. Oke. Kegiatan saya selama ini kurang lebih 4 tahun ya sebagai pelatih, dan ya totally game saya cuma Free Fire. Ya itu aja sih. Tapi gue pengen tanya nih, kan selama ini lu mendedikasikan diri di ranah Free Fire ini. Oke. Jadi apa yang membuat lu pilih Free Fire? Memilih Free Fire, kalau boleh jujur, sebenarnya itu nggak memilih, tapi dipaksa oleh keadaan. Jadi dulu 4 tahun yang lalu itu gue bertugas di tempat yang sangat terpencil, jaringannya hanya kuat untuk game Free Fire doang. Sebenarnya gue memainkan game yang lain, termasuk yang ada di PC. Cuman kondisi tempat gue bertugas itu cuman Free Fire doang, dan saya lupa makan ya. Jadi cuman Free Fire, jadi itu bukan pilihan, tapi dipaksa oleh keadaan. Tapi ya gitu, mungkin karena terbiasa setiap hari dan akhirnya betah ya? Jatuh cinta. Jadi gimana, ceritain dikit dong Bang Fayat, perjalanan dari di desa terpencil sekarang di kota besar jadi coach itu gimana tuh perjalanannya? Kepo ya, makan dulu. Oke, jadi tempat saya bertugas itu kan ada jeda kerjaan nih, kerja di UGD atau di mana, itu butuh killing time. Saya sebut aja ya game PUBG kelamaan waktu itu. Nah, Free Fire tuh pas banget. Pas banget. Itu juga waktu itu dipaksa untuk download karena kita satu tim UGD tuh memang pengen selalu bareng-bareng. Walaupun basic kerjaan saya adalah dokter, tapi sebenarnya saya adalah gamers yang jadi dokter gitu. Jadi sebenarnya saat ini saya sedang kembali ke habitat saya sendiri sebagai gamers. Nah, kalau dibilang perjalanannya dari sekedar bermain, tapi karena memang basic saya pernah dulu juga jadi kayak pro player gitu lah, tapi di game yang berbeda, dan pernah sukses juga building tim, development tim sendiri ya, belum ada e-sports kan dulu, terus sampai wakil Indonesia juga, bahkan juara Asia Pasifik. Saya pikir game ini kayaknya menarik nih. Kenapa? Karena dimainkan banyak orang, ya kan? Nah, tentu ini berkaitan dengan banyak talenta yang mungkin saya akan bertemu suatu saat. Saya makan bisa suka. Maaf, saya makan dulu, nggak apa-apa ya. Jadi gue dengar nih, lagi rame banget di sosmed ya, gue liat komen-komen semuanya, kenapa gue dengernya Fayat King of Farewell gitu kan. Jadi gue pengen denger apa tanggapan lo, terus kenapa lo bisa dijulukin sebagai King of Farewell? King of Farewell, itu hal yang sangat melekat buat saya. Oke. King of Farewell karena saya mungkin satu-satunya coach di Indonesia saat ini untuk Free Fire ya, yang paling sering terjadi. Sebenarnya bukan kutu loncat ya, tapi ya karena sering berpindah-pindah ya. Ya, sepertinya kutu loncat. Tapi intinya saya basicnya sebenarnya sangat suka tentang develop. Ya. Dan ketika saya melihat sudah berada pada titik develop yang baik, kadang tuh muncul lagi keinginan untuk gimana kalau develop yang lain? Gimana kalau develop yang lain? Kadang sih diidentikan dengan, ya kalau secara garis besar sih saya nggak bisa pungkiri ya, saya juga punya target dan adalah
pencapaian pribadi yang ingin saya capai. Dan berpindah-pindah, kalau mau dibilang dari jenjang e-sports kecil, e-sports besar, ini up and down. Saya dimulai dengan SFI, berjalan sekitar 1 musim, sempat rehat, masuk lagi pindah ke Boom, cuman beberapa bulan, pindah elektronik, beberapa bulan, pindah lagi coba buat sendiri, beberapa bulan, pindah lagi, dan akhirnya saat ini ada di Aura. Nah, intinya ini bukan karena entah ada masalah atau apa ya, tapi lebih ke memang ada titik tertentu yang ingin saya capai di sebuah e-sports, dan biasanya kalau sudah mencapai titik itu ya udah. Oh, tentang developing. Yeah. Nah, gimana sebagai Coach Fayat? Apakah udah sesuai target di Aura ini? Kalau di Aura, nah ini sebenarnya kenapa Aura itu, saya pernah bilang ya, saya akan menjadikan Aura sebagai rumah terakhir, karena mungkin Aura itu yang paling kompleks dari semua hal. Pertama, makan. Ya. paling kompleks karena kenapa? Aura adalah, kalau di Free Fire ya, itu fanbase-nya terbesar gua. Kemudian di Aura sudah mapan ya, sudah matang lah. Ya sudah matang lah tim Free Fire-nya, dengan ada achievement sebelumnya ya, tapi belum mencapai titik terbaiknya. Bahkan kategorinya tuh untuk Free Fire belum ada piala ya. Berikutnya lagi karena memang tim sebelah itu adalah seteru abadi saya secara pribadi, maka pencapaian terakhir saya tentu adalah masuk ke Aura untuk benar-benar bisa bersaing gitu secara langsung. Karena saya sebut aja ya, GeForce itu ada Mana itu. Mana itu sudah jadi seteru saya dari 3 tahun yang lalu, dari perebutan kejuaraan dunia. Waktu itu kita sama-sama mewakili Indonesia kan di Thailand, yang dimana sebelumnya tuh ya Mana itu orang yang baru belajar ya menurut saya, tapi setelah itu dia benar-benar bisa melampaui apa yang saya capai dan tidak pernah berpindah-pindah tim. Jadi love hate relationship kami itu kayaknya memang warnanya seperti ini. Dia yang stay, gue yang pindah-pindah, tapi intinya adalah fight-nya sama dia gitu. Ya dari musim sebelumnya sampai di Aura pun seperti itu, dan Aura jadi yang terakhir karena saya rasa ya udah, kalau misalnya buat sekedar bersaing apalagi gitu kan, kalau soal piala itu bukan hal yang paling penting sih, meskipun pengen ya, tapi bukan hal yang paling penting. Sebenarnya bagaimana dalam menjalani di setiap yang kemarin yang kutu loncat ini tetap memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, gue boleh tahu gak sih target apa yang lu set buat Aura dan target apa yang udah tercapai selama lu di Aura? Makan dulu. Aduh, ini yang paling berat kitanya kayaknya. Target gue untuk memberikan gelar ya. Memberikan gelar pertama sih dalam bentuk target utama kan juara FFI yang paling tidak, Free Fire Indonesia Master, atau bisa sampai mewakili Indonesia. Cuma di season kemarin saya benar-benar berada pada fase burnout lah sebenarnya, burnout, dan ketika gagal memberikan yang terbaik itu kayak ya achievement apapun, bahkan kita sempat terseok-seok ya, ini buat saya sedikit kena mental. Ini mungkin fase yang benar-benar sekali lagi tadi kompleks, yang membuat saya mendapatkan semua sensasi dari apa yang saya kategorikan sebagai dedikasi gitu. Dan ya target saya sih tetap aja pengen bawa Aura jadi juara. Tapi kan sebenarnya ini kayak ada di luar topik kan. Karena target itu nggak tercapai sebagai coach nih, apakah memutuskan untuk mencoba hal yang lain, apa tetap jadi coach? Makan dulu. Ada tisu nggak sih? Oke, target tidak tercapai. Ya, pertama mohon maaf nih buat Aura fans tentunya yang punya ekspektasi yang luar biasa, dan yang tidak kalah epicnya adalah saya menyambut dan menyanggupi ekspektasi tersebut. Overconfidence ada sih, ya masuklah kategori overconfidence karena dari pengalaman yang saya miliki ketika ada tim yang sudah sangat solid, kemudian input pemain yang juga pengalamannya cukup baik,
dengan materi pemain yang luar biasa, ini yang membuat saya cukup percaya diri kemarin. Tapi ternyata ya sekali lagi chemistry nggak bisa bohong ya. Memang itu tetap harus dibangun, tim manapun butuh waktu. Dan saya rasa untuk season ini itu PR kita benar-benar sudah terpenuhi semua nih. Ya kan, kita sudah berapa kali diskusi dengan semua tim dan harusnya season ini sangat siap, tapi tidak harus dengan saya sebagai pelatih. Kalau nggak sebagai pelatih, targetnya buat Aura di Run Free Fire ini. Sebelumnya, harus makan. iya. Aduh, men. Cuman aku penasaran dari 1 sampai 10, pedesnya tuh berapa? 7. Target, ya saat ini intinya role-nya berbeda ya, bukan sebagai coach. Tapi intinya ya tetap berharap saya tetap jadi support system tentunya untuk tim. Bagaimana mereka bisa mencapai hal tersebut. Karena udah habis nih. Karena udah habis nih ya. Yep. Ini gaganya berarti kita tutup aja sesi hari ini. Oke. Saya Maizel. Terima kasih banyak buat Bang Fayat sudah menghadiri farewell Coach Fayat. Honestly, retirement ya? Retirement. Yeah. Happy retirement. Happy retirement Coach Fayat. Kita bakal ketemu lagi nggak? Bakal ketemu Oh iyalah, lagi? Bakal iyalah. Ya? It's not the end. Enggak buat lah. Bang Fayat ini. Jadi intinya ini retirement untuk major league atau major di nasional. Siapa tahu kedepannya pindah region ke India. We never know ya. We never know ya. Oke, sip. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman di Ngobrol. Ada kelezatan ajaib di setiap rasanya.